Assalamualaikum teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai soal maksimal dan minimal pada metode penugasan tidak seimbang. Jadi di sini untuk kasus minimal, soalnya seperti ini. Sekarang PT Kalbe Farma memiliki 4 pegawai dengan pekerjaan yang berbeda. Perusahaan merencanakan menambah pegawai baru untuk mengisi kekosongan pekerjaan. Berikut merupakan data biaya harian para pegawai dalam ribuan dalam melaksanakan pekerjaannya. Di sini kita bisa mengamati tabelnya, ada kolom pegawai, kemudian beberapa pekerjaannya dilambangkan dengan A, B, C, D, E. Nah, tugas kita di sini adalah menentukan pekerjaan apa yang memerlukan penambahan karyawan baru, kemudian menentukan pengalokasian pekerjaan masing-masing dari pegawai beserta biayanya. Nah, kita langsung menyelesaikannya ya. Jadi, sebelum kita dalam tahap penyelesaian ini ada identifikasi masalah. Yaitu dari persoalan ini kita bisa mengidentifikasi bahwa jumlah pegawai dan pekerjaan itu tidak sama. Di sini jumlah pegawainya ada 4, kemudian pekerjaannya ada 5. Dan kita bisa simpulkan bahwa kasus ini tidak seimbang. Kemudian dengan adanya ketidakseimbangan ini, kita perlu menyeimbangkan dengan menambahkan baris dummy pada baris pegawai. Nah, kemudian di sini yang perlu kita selesaikan adalah pekerjaan yang memerlukan penambahan karyawan baru, kemudian alokasi pekerjaan beserta biayanya. Dari identifikasi masalah ini, kita mendapat perubahan tabel seperti berikut. Jadi tabelnya berubah seperti ini ya. Ada penambahan baris baru di sini yaitu baris dummy. Kemudian kita langsung ke langkah penyelesaian. Di sini yang pertama kita mencari angka terkecil pada setiap baris. Kenapa di sini angka terkecil? Karena di sini merupakan kasus minimal. Jadi kita mencari setiap barisnya itu bilangan yang terkecil. Nah, di sini saya sudah mencari di sini untuk baris pertama atau tadi yang baris pegawai ilham itu adalah 63, kemudian yang kedua itu 65 dan seterusnya. Setelah mendapatkan angka-angka terkecil ini, langkah selanjutnya yaitu kita mengurangkan setiap baris tadi, angka pada setiap baris dengan angka terkecil yang kita peroleh ini. Nah, jadi diperoleh tabel seperti ini. Tadi diperlihatkan bahwa di sini ya 65 dikurangi dengan 63 2. Kemudian 71 dikurangi 63 diperoleh 8 dan seterusnya. Setelah ini langkah ketiga yaitu kita melakukan penarikan garis. Di sini penarikan garis itu dimulai dari 0 yang terbanyak. Di sini saya sudah memberi nomor. Yang pertama yang ditarik garis adalah di sini baris dummy, yaitu di sini garis pertama. Dan kemudian ini ada kesalahan, seharusnya ini yang menjadi nomor 3 ini nomor 2 ya. Jadi ini penarikan garis kedua, kemudian ini penarikan garis ketiga, dan ini penarikan garis keempat. Jadi kita bisa melihat di sini diperoleh 4 garis. Kemudian langkah selanjutnya kita mengecek keoptimalannya dari tabel yang kita lakukan penarikan garis tadi. Jadi untuk syarat keoptimalan itu jumlah baris itu harus sama dengan jumlah kolom dan juga jumlah garis. Tetapi di sini kita peroleh jumlah baris, jumlah kolom, jumlah garisnya itu belum sama. Yaitu pada jumlah garisnya itu jumlahnya baru 4. Jadi ini belum bisa dikatakan optimal. Nah, kemudian kita harus melakukan langkah selanjutnya agar tabel ini menjadi optimal. Nah, langkah selanjutnya di sini, langkah kelima, kita mencari angka terkecil dari angka yang belum tercoret dari tabel ini. Nah, kita peroleh angka terkecilnya di sini adalah 2. Di sini ya, ini ada kolom A sama kolom C. Tapi baris dummy-nya tidak ikut. Nah, kita di sini peroleh angka terkecilnya itu adalah 2. Nah, setelah kita peroleh 2,
langkah selanjutnya di sini langkah 6 adalah angka yang belum tercoret itu dikurangkan dengan 2 dan angka yang terkena 2 garis atau salib itu ditambah dengan 2 sehingga diperoleh seperti ini. Kita lihat ya bahwa di sini itu dikurangi 2 berarti 0 0 terus 9 terus 7. 0 0 9 7. Kemudian kita lihat yang terkena 2 garis di sini ya. Berarti ini 2 2 2 dan di sini juga seperti itu. Kemudian setelah ini langkah yang kita lakukan adalah melakukan penarikan garis lagi. Nah, di sini saya sudah melakukan penarikan garis dan tidak saya beri angka lagi. Nah, kalian bisa melihat ya, 0 terbanyak itu ada di kolom A. Jadi ini merupakan garis pertama, kemudian ini garis kedua, dan ini garis ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian langkah selanjutnya kita mengecek keoptimalannya. Dari tabel ini kita bisa melihat bahwa tabel ini sudah optimal karena jumlah baris sama dengan jumlah kolom sama dengan jumlah garis itu 5. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa tabel ini sudah optimal. Kemudian langkah terakhir yaitu kita mencari kemungkinan pekerjaan dari pegawai. Di sini saya mempunyai 2 kemungkinan, yaitu seperti ini. Pegawai Ilham itu pekerjaannya A, di sini juga bisa D, dengan biaya di sini 65 dan di sini 63. Kemudian Akbar di sini bisa D, di sini bisa A. Dan untuk yang tetap yaitu pegawai Rumi, Emil, dan Dami itu tetap yaitu EBC. Nah, kalian pasti sudah tahu ini diperolehnya itu dari ini ya. Ilham, nah di sini baris yang nolnya itu kan ada di A sama D. Nah, jadi ini kemungkinan pekerjaannya itu ada di A atau D. Kemudian untuk Akbar juga begitu. Di sini A sama D, dan Rumi hanya satu kemungkinan yaitu di E. Kemudian Emil hanya satu kemungkinan yaitu di B, dan Dami juga hanya satu kemungkinan yaitu di E. Nah, dari sini kita bisa menjawab persoalan awal tadi. Persoalan tadi yang ditanyakan itu adalah pekerjaan yang memerlukan penambahan karyawan baru itu pekerjaan apa, kemudian pengalokasian masing-masing pegawai beserta biayanya. Nah, jadi di sini pekerjaan yang memerlukan penambahan karyawan baru itu adalah pekerjaan C, ya. Kemudian untuk pengalokasian pekerjaannya seperti ini, ada 2 kemungkinan, dan formasinya seperti ini dengan biaya seperti ini. Dan untuk biaya itu diperoleh dari tabel awalnya tadi ya. Dari tabel soal itu kita peroleh bahwa untuk yang Ilham itu jika di pekerjaan A nilainya 65. Kemudian untuk pekerjaan D nilainya itu 63. Dan seterusnya juga seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas yang kasus maksimal dari penugasan tidak seimbang. Di sini soalnya yaitu sebuah perusahaan penjualan buku matematika mempunyai daerah pemasaran yang ada di 5 kota, yaitu Medan, Surabaya, Jogja, Bandung, dan Blitar. Kemudian perusahaan ini akan menugaskan 4 orang sales, dan di sini kita melihat bahwa potensi penjualan per bulan dari 4 sales itu jika ditugaskan di masing-masing kota diperoleh tabel seperti berikut. Tabelnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tugasnya dari soal ini adalah mengatur masalah penugasan tersebut sehingga diperoleh total penjualan yang optimal. Kita ke penyelesaian, yaitu yang kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah dulu. Dari persoalan tadi, kita menemukan kesimpulan bahwa jumlah sales dan kota itu tidak sama, sehingga kasus ini dikatakan tidak seimbang. Di sini soalnya itu di kolomnya itu, kolom salesnya itu ada 4, kemudian pekerjaannya itu ada 5, kotanya itu ada 5, sehingga kasus ini tidak seimbang. Kemudian perlu adanya tambahan baris dummy pada baris sales untuk menyeimbangkan tabel ini. Kemudian yang kita selesaikan adalah mencari total penjualan optimal.
Di sini kasusnya maksimasi. Kemudian dari identifikasi masalah ini kita peroleh perubahan tabel seperti ini ya. Yaitu ada perubahan, di sini ada penambahan baris dummy. Kemudian kita ke langkah penyelesaian. Yang pertama yang kita lakukan adalah mengurangkan angka di setiap baris dengan angka terbesar dari masing-masing baris tersebut. Kenapa di sini angka terbesar? Karena kasus ini merupakan kasus maksimal ya. Jadi kita harus mengurangkan setiap barisnya itu dengan angka terbesar. Begitu juga dengan kasus yang minimal tadi. Kita mencarinya itu di setiap barisnya itu dengan angka terkecil. Nah, kemudian ini sudah saya cari ya setiap barisnya, angka terbesarnya itu untuk baris pertamanya ada 15 dan baris kedua ada 16 dan seterusnya. Kemudian setelah kita menemukan angka terbesar dari masing-masing baris, yaitu langkah selanjutnya kita mengurangkannya sehingga diperoleh tabel seperti berikut. Kemudian setelah kita mengurangkan setiap barisnya itu dengan angka terbesar yang kita cari, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penarikan garis. Di sini saya sudah melakukan penarikan garis sehingga diperoleh 4 garis. Diingat lagi bahwa dalam menarik garis itu kita mulai dari 0 yang terbanyak. Di sini dimulai dari baris dummy, kemudian di kolom Medan, kolom Surabaya, kemudian baris akbar. Kemudian setelah kita melakukan penarikan garis, kita mengecek keoptimalan. Nah, untuk mengecek keoptimalan, bahwa di sini itu belum optimal karena di sini jumlah baris, kolom sama garisnya itu belum sama. Di sini kita peroleh jumlah barisnya itu baru 4 ya. Jadi kita harus melakukan langkah selanjutnya lagi agar tabel yang kita punya ini menjadi optimal. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita mencari angka terkecil dari angka yang belum tercoret. Nah, di sini kita cari angka yang belum tercoret ini yaitu angka terkecil. Nah, di sini kita peroleh angka terkecilnya itu adalah 1, sehingga kita lanjut ke langkah 6 yaitu melakukan pengurangan dengan angka 1 itu. Yaitu angka yang belum tercoret kita kurangkan dengan 1, kemudian angka yang terkena 2 garis atau salib itu ditambah dengan 1, sehingga kita peroleh tabelnya seperti ini. Kita lihat lagi di tabel sebelumnya. Di sini yang terkena 2 garis ini ada 3, berarti ini ditambah 1 menjadi 4, kemudian ditambah 1 menjadi 9, dan di sini menjadi 1, 1. Nah, untuk yang angka belum yang terkena baris ini kita kurangi dengan 1, sehingga nanti menjadi 2, 8, 3, 1, 3, 4. Nah, seperti yang ada pada tabel ini. Kemudian setelah langkah 6 ini kita melakukan penarikan garis lagi seperti biasanya ya. Kita melakukan penarikan garis lagi sehingga diperoleh tabelnya seperti ini. Diperoleh garisnya itu 4. Nah, jadi nanti untuk langkah selanjutnya kita masih ada karena di sini belum optimal ya. Kemudian karena belum optimal, kita lakukan langkah yaitu mencari angka terkecilnya lagi dari angka yang belum tercoret. Nah, di sini angka yang belum tercoret itu kita peroleh angka terkecilnya itu adalah 1. Nah, sehingga langkah selanjutnya yaitu seperti biasanya mengurangi angka yang belum tercoret itu dengan 1, kemudian angka yang terkena 2 garis kita tambah dengan 1. Nah, jadi 5 ini menjadi 6, 1 menjadi 2, 0 menjadi 1, 0 menjadi 1. Kemudian yang ini kita kurangkan dengan 1. Menjadi 5, 1, 7, 8, 1, 4. Nah, seperti tabel berikut ini. Kemudian setelah itu langkah 11 yaitu melakukan penarikan garis lagi. Nah, di sini kita sudah melakukan penarikan garis sehingga diperoleh garisnya berjumlah 4.
Nah, setelah itu kita cek keoptimalannya, ternyata belum optimal lagi. Sehingga kita harus melakukan langkah ke-13, yaitu mencari angka terkecil dari angka yang belum tercoret. Di sini angka terkecilnya dari angka yang belum tercoret adalah 1. Sehingga kita lanjut ke langkah 14, yaitu mengurangi angka yang belum tercoret tadi dengan 1 dan menambah angka yang terkena 2 garis atau salib itu dengan 1. Sehingga diperoleh tabelnya seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan pengurangan dan penambahannya tadi pada langkah 14, langkah 15 kita melakukan pencoretan garis. Pencoretan garis atau penarikan garis. Nah, di sini kita peroleh bahwa garisnya itu sudah 5. Bahwa artinya tabel ini sudah optimal. Nah, karena sudah optimal, kita bisa mencari kemungkinan pekerjaan dan kota yang yang menjadi pertanyaan di awal tadi. Sehingga di sini kemungkinannya di sales Ilham itu pekerjaannya bisa di Medan, bisa di Jogja. Kalau di Medan itu biayanya 15, kalau di Jogja biayanya 12. Kemudian Akbar tetap ya, yaitu hanya di Blitar. Kemudian Rumi bisa di Bandung, bisa di Surabaya. Kemudian Emil itu bisa di Surabaya, bisa di Medan. Kemudian Daminya itu yaitu penambahan sales ya, itu bisa di Jogja sama bisa di Bandung. Dan jika kita menjumlahkan biayanya ini, jumlahnya sama, yaitu sama-sama 54. Nah, sehingga soal ini sudah terjawab. Nah, ini kalian ingat kan bahwa kita bisa menemukan Medan, Jogja itu dari ini. Dari baris Ilham itu yang nolnya itu ada di Medan, ada di Jogja, kemudian Akbarnya itu ada di Jogja sama di Blitar, kemudian Rumi ada di Surabaya dan Bandung, seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya saya akan membahas mengenai penyelesaian dari kasus metode penugasan tidak seimbang ini dengan software Microsoft Excel. Selanjutnya ini saya sudah menyiapkan tabel untuk diselesaikan menggunakan software Microsoft Excel. Kemudian langkah selanjutnya kita copy paste tabelnya itu dan kita hilangkan angka-angka yang ada di tabel. Nah, kemudian kita tulis jumlah. Di sini merupakan penjumlahan dari baris setiap barisnya dan kita menggunakan rumus sum. Kemudian kita pilih dari B10 sampai F10 ya. Kemudian kita drag ke bawah sehingga mempunyai 0 semua, dan kemudian di sebelah kanannya kita tulis sama dengan semua, kita drag ke bawah juga. Kemudian sebelah kanannya kita tulis dengan kapasitas. Nah, untuk kapasitas ini kita isi dengan angka 1 semua. Nah, di sini kita tulis angka 1 semua, kita drag lagi ke bawah sehingga mempunyai 1 semua. Nah, setelah itu kita tulis jumlah juga, dan ini merupakan jumlah dari tiap kolom. Nah, di sini sama menggunakan rumus sum ya. Kemudian kita pilih yang akan kita jumlah. Di sini kita pilih di kolom A. Nah, kemudian kita pilih enter dan kita drag ke kanan semua sehingga memiliki 0 semua. Kemudian sama seperti yang di baris tadi, kita beri sama dengan semua. Nah, selanjutnya setelah itu kita di sini ditulis dengan permintaan. Nah, permintaan ini sama seperti di kapasitas, yaitu kita tulis dengan angka 1 semuanya. Nah, setelah itu, setelah angka 1 semuanya, kemudian kita tulis di sini objektif fungsi atau fungsi tujuan. Nah, di sini karena kasusnya itu minimal, maka kita tulis set min. Nah, setelah itu
Nah, setmin kan. Nah, kemudian setelah itu kita memakai rumus sum product. Nah, sum product ini merupakan nanti penjumlahan dari tabel yang ini, yang awal ini, kemudian titik koma, dan kita pilih yang tabel kosong ini. Kemudian kita pilih enter. Nah, selanjutnya kita pilih ke menu data dan pilih solver. Ini akan menyelesaikan tabel ini, dan langkahnya karena ini minimal kita pilih minimal. Kemudian untuk changing variabel ini kita pilih yang kosong semua ini. Setelah itu untuk subjeknya yang constraint itu kita pilih cell referencesnya itu yang jumlah baris, kemudian ini tandanya sama dengan ya, menyesuaikan di kanannya itu. Selanjutnya untuk constraintnya itu di kapasitas kita pilih dan kita add. Kemudian selanjutnya kita pilih yang jumlah di tiap kolom, kemudian tandanya juga sama dengan, dan untuk constraint-nya itu kita pilih di permintaan ya, permintaan, kemudian kita pilih add, dan kita pilih ini tapi yang kosong semua, kemudian kita pilih binary. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa make unconstrained itu tercentang dan kita pilih simbol LP. Setelah itu kita pilih solve. Nah, setelah itu kita menemukan hasilnya. Di sini kita klik OK. Nah, hasilnya itu 273. Nah, seperti itu ya teman-teman. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu. Jika ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.